Di sanalah aku berdiri, Tuhan bangsaku, rakyatku semua.
Mas Alvin, apa Mas Alvin tahu mengapa Bu Guru panggil ke sini? Ya Bu, tahu. Ada apa Mas Alvin? Saya tadi telat apelnya Bu. Oh, kenapa bisa terlambat apelnya Mas Alvin? Tadi bangunnya kesiangan Bu. Oh, tadi Mas Alvin bangunnya kesiangan. Mengapa Mas Alvin bisa bangun kesiangan? Tadi malam nonton pertandingan sepak bola Bu. Oh iya, Mas Alvin, pertandingan sepak bola itu memang acara yang sangat menyenangkan, juga seru. Bu Guru pun juga suka melihat pertandingan sepak bola. Tetapi ketika kita melihat pertandingan sepak bola, kemudian paginya menjadi terlambat datang apel ke sekolah, apakah itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu. Tidak sesuai di bagian yang mana Mas Alvin? Datang tepat waktu. Datang tepat waktu, iya tepat sekali. Karena melihat pertandingan sepak bola, Mas Alvin tidak bisa datang tepat waktu ke sekolah. Kemudian menurut Mas Alvin, apa yang harus Mas Alvin lakukan? Saya tidak akan mengulanginya lagi Bu. Besok tidak akan mengulanginya lagi. Kemudian Saya besok juga akan memimpin apel lagi. ya, terima kasih Mas Alvin. Mas Alvin sudah mengetahui kesalahannya. Mas Alvin juga akan berusaha memperbaiki kesalahannya. Besok akan datang tepat waktu. Kemudian besok akan memimpin apel teman-temannya di pagi hari. Mas Habib, tadi Bu Guru mendapatkan informasi dari teman-teman yang tiket hari ini. Ada kejadian apa Mas Habib? Tadi tidak ikut tiket Bu. Oh, tadi Mas Habib tidak ikut tiket. Mengapa Mas Habib tidak ikut tiket hari ini? Karena berangkat sekolah langsung jajan karena belum makan. Oh iya, tadi Mas Habib berangkat sekolah langsung jajan karena belum sarapan di rumah. Mas Habib, sarapan itu memang hal yang penting. Bu Guru juga tiap pagi juga sarapan. Tetapi alangkah baiknya kalau sarapan itu di rumah sebelum Mas Habib berangkat ke sekolah. Apakah karena tadi Mas Habib tidak mengikuti piket itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak. Keyakinan yang mana Mas Habib? Harus menentukan tiket kelas sesuai aturan Bu. Oke, harus mengikuti piket kelas sesuai aturan. Kemudian Mas Habib, karena tadi Mas Habib tidak mengikuti piket sesuai aturan atau sesuai jadwal, apa yang harus Mas Habib lakukan? Harus menggantikan tiket hari ini. Oh iya, berarti Mas Habib akan menggantikan piket hari ini. Akan digantikan hari kapan Mas Habib? Hari besok-besoknya Bu. Oh, hari besok. Iya, terima kasih. Mas Habib sudah mengakui kalau tadi tidak ikut piket, kemudian akan memperbaikinya ke depan. Akan menggantikan piket hari ini di hari besoknya.
Thank you.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Jadi izinkan saya di sini ingin mewawancara Pak Harto terkait materi CGT saya yang modul 3.1. Saya ingin Pak Harto memberikan waktu untuk saya ini yaitu mengenai wawancara dengan materi nilai-nilai kepemimpinan. Yang pertama, bagaimana Pak Harto bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun kasus yang bukan moral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Kirti sebagai rekan kami dan sekaligus sebagai motor untuk penggerak di SD Negeri 1 dan sebelumnya kami terima kasih atas dukungan untuk memajukan SD Negeri 1. Terkait dengan yang dipertanyakan tadi kasus rujukan moral dan dilema etika, itu memang kemungkinan di setiap sekolah, di setiap instansi ada. Apalagi yang dihadapi oleh kepala satuan pendidikan, itu memang yang satunya itu dilema etika. Dilema etika itu memang sulitnya di itu sama-sama benar, tapi menurut etika salah, tapi menurut peraturan itu benar. Nah, itu yang menjadi masalah. Terus yang satunya, salah satu contoh itu kebijakan atau pengambil keputusan yang yang sangat dilema sekali memang. Walaupun benar, tapi etika di lingkungan atau di masyarakat itu tidak dibenarkan. Itu namanya dilema etika. Terus apakah harus saya beri contoh? Tidak usah. Kalau rujukan moral Itu oke. Kalau rujukan moral itu juga salah satu dilema yang yang mengarah ke moral. Jadi seperti begini, setelah diadakan ANBK, ada ANBK berlangsung itu kan biasanya teman-teman itu kesel banget karena dengan pekerjaan seperti itu. Terus ada salah satu rekan yang, Pak, habis ini piknik apa healing? Itu kan rujukan moral. Padahal kalau healing atau piknik itu harus di luar jam pembelajaran. Tapi kalau rekan-rekan kan, Pak, tidak, jangan hari Minggu karena hari Minggu itu hari keluarga. Nah itulah jadi rujukan moral gitu. Dibenarkan. Tapi itulah jadi rujukan moral gitu. Dibenarkan. Tapi salah untuk jam piknik benar boleh. Harus di luar jam pembelajaran waktu sekolah. Itu saja yang dinamakan pembedanya itu barangkali itu karena terkait moral itu nurani gitu. Jadi kok gegek ora tak entuke aku diseri kanca-kancaku. Nah entuk aku nyelai aturan kan gitu. Lah itu intinya di itu. Kemudian selama ini dalam mengambil keputusan di sekolah, Pak Harto terutama kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung kebajikan, itu bagaimana Pak Harto mengambil keputusannya? Untuk terkait dengan itu, jadi kami tidak bisa memutuskan sendiri. Jadi sepertinya sering kali kami mengadakan diskusi bukan rapat gitu. Diskusi untuk menentukan kebijakan, walaupun ada nanti diskusi yang keras di dalam perdebatan itu, tapi tetap itu nanti pengambilan keputusan kalau tidak voting juga diambil jalan yang terbaik untuk semuanya. Jadi iso pelaku KB, jadi tidak kuasa untuk tidak otoriter atau memasang kehendak. Saya sebagai kepala satuan pendidikan hanya memang harus ada masukan-masukan dari teman-teman yang notabene memang pendukung dari satuan pendidikan tersebut. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Pak Harto lakukan selama ini? Selain tadi bermusyawarah. Itu sudah terkait di dalamnya bukan gitu. Jadi langkah-langkah juga kami minta pendapat dari rekan-rekan kami, dari guru-guru senior, bukan hanya senior tapi semua warga belajar, semua PTK di satuan pendidikan saya minta pendapat untuk
untuk memutuskan suatu apa ya, untuk mengeksekusi suatu kebijakan. Nah, jadi mungkin pemikiran satu orang itu akan timpang, lebih baik yang memikir itu mau akeh, orang banyak itu malah lebih enak itu, jadi mengambil keputusan juga akan tepat dan lebih baik dari yang mikir satu gitu kayak itu. Hal-hal apa saja yang Pak Harto anggap efektif untuk pengambilan keputusan kasus-kasus di Lematika dengan Dilematika yang paling efektif ya boleh dilematika gitu. Ya begini, ya memang namanya etika gitu. Kalau etika saya membawa dan tetap mengikut sertakan jiwa, perasaan. Jadi boleh. Saya itu dilematika itu harus saya pribadi harus menyertakan perasaan saya. Terus menimbangkan seandainya itu terjadi dengan keluarga saya itu bagaimana. Itulah dilematika dan itu bisa kami mengambil keputusan. Juga tidak apa-apa, tapi jangan berulang dan harus diberi warning untuk lainnya atau batal tidak terjadi lagi. Yang terlanjur ya monggo tidak apa-apa. Apa yang selama ini menjadi tantangan ketika terjadi kasus-kasus di Lematika kita tidak ada? Yang menjadi tantangan ya banyak Tantangannya banyak ya, jadi contohnya seperti mengambil kebijakan bos angkat itu banyak, jadi ya mungkin tahulah, jadi semua PTK, semua peserta didik itu tahu kalau walaupun di Arkas atau di BOS itu ada aturan, ada batasan, tapi tetap ada muncul ya. Nah itu maksudnya seperti itu tetap ada. Iya, gitu. Yang meyakinkan semua orang keputusan partai itu yang tantangan ya. Itu selalu tantangan. Itu jumene. Itu pasti. Kemudian apakah Pak Harto memiliki jadwal tertentu untuk menyelesaikan kasus-kasus itu, kemudian atau langsung menyelesaikan di tempat, atau memiliki sebuah jadwal atau bentuk prosedur seperti apa yang biasa Pak Harto lakukan? Jadi begini, tidak ada waktu khusus karena kasus itu tidak muncul setiap hari dan tidak bisa diagendakan. Jadi setiap ada kasus itu tidak seharusnya saya selesaikan, hanya memang harus ada pemikiran yang lebih mendalam dari kasus tersebut. Jadi tidak ujuk-ujuk kalau kasus selesaikan, nanti itu hasilnya tidak akan baik, tidak akan maksimal. Harus dikonfirmasi latar belakang kasus apa, jejak kasusnya apa, itu harus digali dulu, baru kita bisa mengambil solusi, mengambil kebijakan itu. Jadi tidak terjadi. Orang kaku. Terima kasih dari wawancara ini, semoga saya bisa banyak belajar dari Pak Harto. Bisa untuk ilmu ke depan saya, semoga Pak Harto sukses ke depannya. Dan juga mohon doanya biar saya sukses ke depannya Pak Harto. Orang kaku. Terima kasih dari wawancara ini, semoga saya bisa banyak belajar dari Pak Harto. Bisa untuk ilmu ke depan saya, semoga Pak Harto sukses ke depannya. Dan juga mohon doanya biar saya sukses ke depannya Pak Harto. Waalaikumsalam. Maaf mengganggu waktunya sebentar. Saya di sini CGP Angkatan 7 ingin berbagi pengalaman Ibu sebagai kepala sekolah di SD Liangan ini mengenai apa yang saya terima di pembelajaran mengenai nilai-nilai pengambilan keputusan kepala sekolah. Adakah waktu Bu Markona hari ini? Ada, saya akan membantu semampu saya ya. Terima kasih Bu. Yang pertama saya ingin menanyakan bagaimana Ibu dalam mengidentifikasi mengenai kasus-kasus di sekolah
yang berhubungan dengan dilema etika dan rujukan moral itu saya mengidentifikasinya berdasarkan tentang kasus tersebut. Bila saat saya harus mengambil keputusan itu, saya mengambil keputusan untuk saya iya, tetapi ada konsekuensinya, dan ketika saya tidak, tetapi juga ada konsekuensinya. Jadi itu saya masukkan ke dalam identifikasi apa tadi dilema etika, karena saya tidak mengambil keputusan membutuhkan apa pemikiran yang harus benar-benar saya apa mana yang lebih saya utamakan. Untuk rujukan moral tuh misalnya seperti mungkin itu anak buahnya biasanya ini kan pulang kasih, padahal di dalam aturan itu kan harus tetap pulang jam 2. Di mana Bu Marco di situ di posisi yang satu itu ada rujukan moral di mana harus melayani semua pegawai, di sisi lain di aturan itu kan harus tertib seperti seragam, kemudian jam pulang. Itu untuk pembahasannya seperti apa di sini? Kalau di sini kalau tentang izin, saya melihat keperluan izinnya. Kalau peraturan pulang kerja kan memang jam 14, tetapi kalau izin itu misalnya anaknya sakit, terus suami atau istri, itu saya memberikan pelonggaran. Tergantung kepentingan antara Bapak Ibu di sekolah ini. Iya. Yang kedua, untuk menjalankan pengambilan keputusan tadi di sekolah, terutama kasus-kasus dilema etika yang memiliki nilai kebenaran yang sama dan nilai kebajikan, itu bagaimana Ibu dalam mengambil keputusannya? Langkah-langkah apa kira-kira? Dan dilema etika tadi yang jawabannya benar dengan benar. Saya beri contoh kasusnya dulu. Yang kasus yang sering terjadi di sini selama saya menjadi kepala sekolah di sini itu tentang DPDP. Ya. Ketika saya menjadi kepala sekolah di sini, pas ada peraturan tentang zona. Zona, padahal di zona itu kan ada aturan dekor, terus penduduk asli dan sebagainya. Nah, di sini Riangan hanya ada satu SD negeri Riangan di desa ini. Jadi ketika di PDP itu saya menemukan kasus di mana orang begini harus diterima, padahal jumlah itu melebihi kuota. Kalau kuota yang ditetapkan di pemerintah kita tahu sendiri 28. Tetapi kami SD kami sudah pasti memberi mengambil kebijakan tidak hanya 28 lebih. Tapi kalau mau diterima semua, tapi juga tidak bisa karena apa itu kuota kelas tempat duduk dan ruang gerak anak itu kan terbatas. Jadi apa yang Ibu ambil keputusan dari jumlah yang mobil itu tadi? Ya, biasanya kami menghitung dari luas ruangan dulu. Jadi kami terima paling maksimal itu 36 atau 34. Terus untuk anak-anak yang lainnya saya arahkan untuk mendaftar ke SD yang terdekat, karena dengan adanya zona ini maksud pemerintah supaya ada pemerataan untuk siswa-siswa di semua sekolah. Jadi untuk kebaikan di wilayah itu, kepala sekolah di wilayah itu sendiri ya, jadi siswa-siswa itu diharapkan tetap bisa di sekolah negeri, bisa di sekolah yang tidak istilahnya membayar lebih mahal seperti itu. Jadi menguntungkan Bapak Ibu kepala sekolah di sekitar itu sendiri jadi untuk kebaikan bersama. Sekolah itu juga sudah cukup. Di wilayah sekitar itu juga siswanya bisa terpenuhi. Selalu gitu saya arahkan. Saya arahkan ke SD lain yang terdekat. Untuk langkah-langkah dan prosedur yang itu lakukan itu tadi apa itu sendiri ataukah dengan ada pihak-pihak yang dalam mengambil keputusan? Tentunya saya bersama tim panitia. Kami rapat dulu untuk
untuk menentukan yang kami terima itu kami biasanya rapat dengan Dewan Guru ya, rapat untuk menentukan mana anak yang harus diterima dan mana anak yang harus tidak diterima. Terus kalau mereka yang tidak diterima sudah bisa menerima alasan dari kami, itu kami serahkan kepada SD lain yang Membutuhkan. sudah siap. Biasanya sudah kayak tadi. Jadi untuk kepentingan bersama-sama gitu. Hal apa yang selama ini Ibu lakukan untuk efektivitas atau pengambilan keputusan? Jadi kira-kira yang paling efektif itu yang seperti apa toh untuk mengambil keputusan itu tadi? Yang paling cepat lah, yang paling enak istilahnya. Ya, itu sebetulnya kesulitan. Kesulitan itu ya. Ya. Semua Ya. kepala sekolah mengalami Ya. kesulitan itu Ibu Ya. ya. Bagaimana ya? Kalau menurut saya efektifnya itu orang tua itu yang kelihatannya tidak akan kami terima, Iya. kami hubungi. Oh iya. Iya, kami hubungi, kami pendekatan. Iya, memang seperti itu kalau di sini. Iya. Kami adakan pendekatan, kami adakan pengarahan karena seringkalinya itu mereka protes. Iya. Kenapa kok tidak bisa? Apalagi kami juga dihadapkan oleh penduduk baru, Bumi dan tidak penduduk baru yang letaknya dekat sekali dengan sekolahan. Ya, itu juga kami apa ya? Pas-pas kasih ya perubahan hubungannya ya, baru baru ya. Tapi ini harus. Nah, Harus. gitu. Jadi makanya kami harus mengadakan pendekatan dengan kami panggil di sini, memang kami ajak bicara dari tiga Iya. Apakah Ibu memiliki jadwal tertentu dalam setiap menangani kasus-kasus di sekolah ini atau seminggu sekali atau Ibu melakukan secara langsung on the spot istilahnya? Oh, ketika ada kasus mari kita selesaikan atau ada jadwal tertentu? kami tidak ada jadwal. Ya, seperti tadi kalau ada kasus, tidak langsung ya maksudnya. Tapi begitu ada kasus, baru kami akan apa? Iya. Ya. Kemudian adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah Ibu dalam mengambil keputusan dari kasus-kasus itu di sekolah itu tadi? Ya, Yang faktor-faktor yang bikin mereka nyaman gini, aku tuh jadi dimudahkan, itu faktor apa Bu kira-kira? Apakah ada seseorang di sekolah sini yang di seperti apa? sekolah atau misalnya pimpinan saya? Di sekolah itu di pelayanan inilah ini atau gurunya atau faktornya gitu yang bisa mempermudah dan membuat nyaman Ibu dalam cepat dalam mengambil tindakan dalam kasus-kasus ini. Kalau menurut saya ya, kalau dulu saya gini ya, kalau Iya. saya waktu itu kan pernah terjadi perdebatan sengit, saya memang larinya kepada pimpinan saya yang lebih tinggi. Saya berkakori, Iya. saya berapa namanya? Berdiskusi. Saya bertanya langkah apa yang harus saya kerjakan. Saya diberi pengarahan, juga saya minta bimbingan dari dinas. Waktu itu OSIS SD juga memberi penguatan pada saya untuk menyampaikan hal tersebut kepada orang tua. Ketika saya tidak, orang tua masih belum bisa saya beri pengarahan langsung, ya dinas siap untuk memberi pengarahan kepada orang tua. Berarti seseorang atau faktor yang bisa mempermudah Ibu dalam mengambil keputusan itu Ya, dalam pimpinan atasan saya ketika ada kasus yang Iya. benar-benar sudah yang di luar polemik sekali. wilayah Iya. polemik itu Ibu berkolaborasi dengan pimpinan Iya. Ibu Iya. kemudian dari semua pembicaraan kita ini Ibu, kira-kira pembelajaran apa yang Ibu dapat ambil, kemudian pengalaman Ibu dalam menyelesaikan kasus-kasus itu yang bisa untuk saya jadikan istilahnya pengalaman tuh seperti apa Bu? Ya, Pembelajarannya kalau yang bisa saya ambil dari peristiwa-peristiwa seperti ini tuh ternyata peraturan itu kadang tidak sesuai dengan apa yang apa yang dijalankan ada di ya. Lapangan. ya, betul. Karena apa, dengan adanya peraturan itu kita memang harus berpegang pada peraturan, tetapi ketika di lapangan kita harus
Terima kasih atas sekolah lain. itu ya. Terima kasih atas wawancaranya Bu. Semoga Bu Matola sukses di sekolah ini. Saya juga mohon doanya untuk pengalaman Ibu nanti bisa saya terapkan di pembelajaran saya selanjutnya. Terima kasih juga Ibu Kesti. Itu sedikit ya yang bisa saya sampaikan. Kemungkinan masih ada banyak kekurangannya. Nanti saya juga berdoa semoga Ibu Kesti lebih sukses. Saya yakin akan lebih baik, lebih bagus daripada saya di lapangan nanti gitu. Terima kasih, Iya, Bu. iya, iya. Semoga bermanfaat ya. Iya.